Kamboja, negara kecil di Asia Tenggara yang sering luput dari sorotan. Tapi tunggu dulu, di balik ukurannya yang mungil, Kamboja menyimpan sejarah kerajaan yang megah, budaya yang unik, makanan yang menggoda, dan kisah modern yang wah, bikin geleng-geleng kepala. Dari kemegahan Angkor Wat yang berdiri sejak ratusan tahun lalu sampai isu-isu dunia maya yang ramai dibicarakan hari ini, semuanya terjadi di satu negara, Kamboja. Yuk, kita jelajahi bersama negeri tetangga ini dalam 13 menit yang seru, santai, dan penuh kejutan. Siap? Let's go! Mari, kita mulai dari awal. Jauh sebelum Kamboja jadi negara seperti sekarang, ada sebuah kerajaan hebat yang mendominasi Asia Tenggara. Kerajaan Khmer. Sekitar abad ke-9 hingga ke-15, kerajaan Khmer jadi kekuatan besar, membangun kota megah Angkor, termasuk Candi Angkor Wat yang sekarang jadi ikon dunia. Waktu itu, Kamboja adalah pusat budaya, seni, dan teknologi. Bayangkan, ratusan candi megah dibangun tanpa alat modern. Luar biasa kan? Tapi kejayaan itu perlahan memudar. Kerajaan melemah dan masuklah masa penjajahan Prancis di abad ke-19. Kamboja jadi bagian dari Indochina Prancis bersama Vietnam dan Laos. Bahasa Prancis pun sempat digunakan di pemerintahan dan sekolah. Setelah Perang Dunia II Kamboja merdeka pada tahun ke-1953, tapi bukan berarti hidup tenang. Tahun 1975, Kamboja masuk ke masa tergelap dalam sejarahnya. Masa Khmer Merah, rezim ini dipimpin oleh Pol Pot. Dan dalam waktu kurang dari 4 tahun, lebih dari 1 juta orang kehilangan nyawa akibat kelaparan, kerja paksa, dan pembantaian massal. Itu adalah salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di abad ke-20. Banyak situs bersejarah di Kamboja hari ini, seperti Killing Fields dan Museum Tuol Sleng, jadi saksi bisu masa itu. Untungnya, setelah Khmer Merah tumbang, Kamboja mulai bangkit. Secara perlahan, negara ini menata ulang pemerintahan, membangun ekonomi, dan membuka diri ke dunia luar. Hari ini, Kamboja dikenal sebagai negara berkembang dengan semangat muda yang kuat. Meski pernah jatuh, mereka memilih untuk bangkit. Kalau bicara soal budaya Kamboja, kita akan dibawa ke dunia yang kaya warna, penuh simbol, dan sangat damai. Mayoritas masyarakat Kamboja memeluk agama Buddha Theravada. Biksu berjubah oranye sering kita lihat berjalan dengan tenang di jalan-jalan, dan hampir setiap desa punya wihara atau kuil tempat beribadah. Bahasa resmi di sini adalah Khmer. Tulisan Khmer unik banget, mirip huruf kuno. Kalau lihat sekilas, mungkin kita bakal mengira itu tulisan dari negeri dongeng. Uniknya lagi, orang Kamboja sangat menjunjung tinggi adat dan sopan santun. Mereka membungkukkan badan sedikit saat menyapa sambil menyatukan tangan di dada. Ini disebut sampeah. Makin tinggi tanganmu, makin besar rasa hormatmu. Kehidupan sehari-hari masyarakatnya masih sangat tradisional, terutama di pedesaan. Mereka hidup dari bertani, menangkap ikan di danau, dan berdagang di pasar-pasar lokal. Tapi jangan salah, anak-anak mudanya juga sudah mulai melek teknologi dan aktif di media sosial. Salah satu warisan budaya yang paling terkenal adalah tarian Apsara. Tarian klasik yang gerakannya lembut, penuh makna, dan biasanya dibawakan oleh penari perempuan dengan kostum mewah dan mahkota emas. Dalam kehidupan sosial, keluarga adalah segalanya. Mereka hidup berdekatan, saling membantu, dan punya ikatan yang sangat erat. Bahkan, banyak yang masih tinggal dalam keluarga besar di satu rumah. Jadi, walaupun Kamboja terus berkembang, mereka tetap menjaga jati diri dan budaya yang sudah berakar sejak ribuan tahun lalu. Itu yang bikin Kamboja
terasa hangat dan berbeda. Nah, sekarang waktunya bahas yang bikin lapar. Makanan khas Kamboja. Salah satu hidangan paling terkenal adalah emok. Kari ikan yang dikukus dengan santan, daun jeruk purut, dan rempah-rempah khas. Disajikan dalam mangkuk dari daun pisang. Wah, aromanya menggoda banget. Kalau kamu suka yang simple tapi nikmat, cobain Bai Soch Krup, nasi putih hangat dengan irisan tipis daging babi yang dipanggang perlahan. Biasanya disajikan saat sarapan, lengkap dengan acar dan sup ringan. Tapi, kalau kamu suka tantangan, Kamboja juga punya kuliner ekstrem, mulai dari serangga goreng, tikus panggang, sampai tarantula crispy. Semua bisa kamu temui di pasar malam atau street food. Tenang, bukan cuma makanan ekstrem kok. Ada juga jajanan ringan seperti Nom Ben Chok Mi dengan kuah kari hijau yang segar dan cocok buat makan siang santai. Menariknya, kuliner Kamboja juga banyak dipengaruhi oleh masakan Thailand, Vietnam, dan Cina. Jadi, rasanya cukup familiar di lidah Asia Tenggara, tapi tetap punya ciri khas sendiri. Dan tentu saja, makan di Kamboja itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kebersamaan. Makan rame-rame, duduk lesehan, dan saling berbagi, itu sudah jadi tradisi yang menghangatkan suasana. Kalau kamu suka berpetualang, Kamboja punya banyak tempat yang gak boleh dilewatkan. Look, kita mulai dengan yang paling terkenal. Angkor Wat, ini bukan cuma candi biasa, tapi salah satu keajaiban dunia yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Bayangkan, bangunan raksasa yang dibangun dengan tangan manusia, penuh ukiran indah dan kisah sejarah. Momen terbaik sunrise di Angkor Wat, di mana sinar matahari pertama menyinari candi ini, menciptakan pemandangan yang gak terlupakan. Tapi jangan hanya terpaku di Angkor Wat saja. Angkor Thom, dengan gerbang raksasa yang dihiasi patung-patung wajah besar, juga wajib dikunjungi. Dan tentu saja, Bayon Temple dengan ribuan wajah batu yang misterius. Setiap sudutnya punya cerita yang menarik. Lanjut ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Di sini, kamu bisa mengunjungi istana kerajaan yang megah dengan pagoda perak, atau belajar tentang sejarah kelam negara ini di Museum Tuol Sleng dan Killing Fields. Kunjungan ke tempat ini pasti membuka mata kita tentang betapa berharganya perdamaian. Kamboja juga punya sisi alam yang indah. Danau Tol, SAP, adalah salah satu danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Di sini, kamu bisa melihat kehidupan nelayan yang unik, rame-rama terapung, dan pemandangan yang memesona. Kalau kamu lebih suka pantai, Sihanoukville adalah tempat yang tepat. Pasir putih, laut biru, dan pulau-pulau tropis yang cantik, tempat yang pas buat liburan santai atau snorkeling. Tak ketinggalan, ada banyak desa-desa tradisional yang menawarkan pemandangan hijau, sawah, dan kehidupan pedesaan yang damai. Tempat yang tepat buat merasakan kehidupan Kamboja yang sesungguhnya. Jadi, kalau kamu suka sejarah, alam, atau pantai, Kamboja punya semuanya. Seru banget kan? Kamboja memang negara yang terus berkembang. Tapi di balik kemajuan itu, ada beberapa isu yang masih jadi perhatian besar. Loh? Salah satunya adalah perubahan ekonomi dan urbanisasi yang pesat. Dengan pertumbuhan industri pariwisata dan sektor manufaktur, Kamboja mulai mengalami perubahan besar-besaran. Banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, dan Phnom Penh pun semakin ramai dengan gudang-gedang pencakar langit. Tapi, perubahan ini juga menantang Kamboja untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Di sisi lain, ada industri judi online yang semakin berkembang pesat di Kamboja. Sebagai negara yang lebih longgar dalam regulasi perjudian, banyak kasino dan situs judi online yang beroperasi. Meskipun itu bisa jadi masalah sosial, beberapa warga asing yang datang ke Kamboja terlibat dalam jaringan judi ilegal ini. Dan terkadang, bahkan ada kasus penipuan
dan perdagangan manusia yang terkait dengan industri ini. Tapi, pemerintah Kamboja mulai menyadari hal ini dan melakukan penertiban, terutama setelah meningkatnya kekhawatiran akan dampak negatif judi online terhadap warga lokal dan reputasi internasional negara ini. Selain itu, Kamboja juga sedang menghadapi tantangan lingkungan. Pembangunan yang cepat membuat beberapa ekosistem alami terancam, terutama di kawasan pesisir dan hutan. Deforestasi dan polusi pun menjadi isu yang perlu diperhatikan agar Kamboja bisa berkembang secara berkelanjutan. Namun, meskipun ada beberapa masalah ini, ada juga fakta unik yang bikin Kamboja makin menarik. Misalnya, mata uang Kamboja, riel, jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sebagian besar orang lebih memilih menggunakan dolar AS. Jadi, di Kamboja, kamu akan sering melihat harga barang dalam dolar, meski mata uang resmi adalah riel. Selain itu, Kamboja juga terkenal dengan Festival Bon Om Tuk yang merayakan peralihan arah aliran sungai Tonle Sap. Festival ini penuh dengan lomba perahu, perayaan kembang api, dan musik tradisional, sebuah pesta budaya yang gak boleh dilewatkan. Jadi, meskipun Kamboja masih menghadapi beberapa tantangan, negara ini punya semangat yang besar untuk berkembang, dan juga banyak sisi unik yang layak untuk kita pelajari dan nikmati. Nah, itu dia teman-teman, Kamboja yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi besar untuk masa depan. Dari Angkor Wat yang megah, makanan yang menggoda selera, hingga kisah tentang bagaimana Kamboja bangkit setelah tragedi, semuanya memberikan kita banyak pelajaran tentang ketahanan dan semangat hidup. Walaupun negara ini masih menghadapi beberapa tantangan di dunia modern, Kamboja tetap memiliki daya tarik yang unik dan tak tergantikan. Pemandangan alamnya yang memukau, budaya yang mendalam, dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah untuk berkembang. Itu semua menjadi alasan kuat kenapa kita harus terus mengenal Kamboja lebih dalam. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Kamboja? Tentu saja bahwa walaupun hidup penuh tantangan, kita bisa bangkit, belajar dari masa lalu, dan selalu bergerak maju. Seperti kata pepatah, hidup seperti air mengalir, terus bergerak maju. Terima kasih sudah ikut menjelajahi Kamboja bersama kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengenal Kamboja. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, bye-bye semua.